Pada suatu hari ada 3 kawanan anak laki-laki yang bernama Ilham, Rangga, dan Adit. Mereka sedang bermain di salah satu pos tempat anak-anak di kawasan tempat tinggal mereka berkumpul. Saat itu Ilham bercerita kepada mereka bahwa akan ada lomba menggambar di sekolah. Sehingga Ilham membawa kertas dan pensil ke pos itu agar ia bisa latihan menggambar. Dan ternyata Rangga juga akan mengikuti lomba. Dan dia meminta satu buah kertas kepada Ilham agar mereka bisa latihan bersama. Karena Adit melihat temannya sedang kasihkan menggambar, ia pun ingin menggambar juga dan meminta kertas kepada Ilham. Tetapi Ilham sudah kehabisan kertas. Karena Adit tidak tahu akan menggambar di mana, dia pun mengambil sepucuk uang dari sakunya dan mulai menggambar uang itu. Saat Adit menggambar uang tersebut, Rangga pun melihat Adit sesegera mungkin memberhentikannya dan berkata bahwa itu tidak boleh. Adit pun bertanya kepada Rangga bahwa kenapa kita tidak boleh menggambar dan mencari-coret uang. Lalu Rangga dan Ilham menjelaskan tentang kampanye CBPR kepada Adit. Cinta Bangga Rupiah atau CBPR adalah sikap dalam menjaga kedaulatan rupiah. Salah satu kata dari CBPR yaitu cinta bisa diartikan dengan cinta rupiah. Itu merupakan salah satu perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk mengenal ciri-ciri dan juga desain rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga diri masyarakat masing-masing dari kejahatan uang palsu. Cinta rupiah bisa dilakukan dengan 3M, yaitu mengenal rupiah, merawat rupiah, dan juga menjaga rupiah. Yang kedua yaitu bangga. Bangga rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan NKRI, serta alat pemersatu bangsa. Yang ketiga adalah paham. Paham rupiah adalah perwujudan kemampuan masyarakat untuk memahami peran rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan fungsi. Paham rupiah bisa ditunjukkan dengan 3B, yaitu bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Dulunya, rupiah yang berarti bahasa perak dalam Sanskerta adalah salah satunya mata uang rupiah yang sah diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga sekarang ini. Di awal kemerdekaan bangsa Indonesia belum menggunakan uang rupiah dan masih menggunakan ori atau uang Republik Indonesia. Tetapi pada saat itu, ori masih terhalang dengan uang milik sipil Belanda, yaitu Nica, yang masih menduduki tanah air. Peneliti sejarah Museum BI yaitu Jeffrey Lewis berkata bahwa penyebaran ori yang dilakukan oleh wilayah Republik tidak dilakukan dengan mudah, karena Belanda menguasai berbagai wilayah, sehingga jika pihak Belanda mendapati aktivitas penyebaran ori, akan dianggap pengkhianat dan akan dibunuh oleh tentara Belanda. Tetapi tidak berbeda juga dengan pihak Republik. Ketika di wilayah Republik membawa uang Nica, akan dianggap pengkhianat dan akan dibunuh oleh pihak Republik. Dan pada akhirnya ori pun diterbitkan pada tanggal 17 Oktober 1945. Hal ini dikarenakan menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ori. Pada saat pertama kali diterbitkan, ori tidak dapat langsung didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia akibat adanya ancaman dari pihak Belanda atas peredaran ori. Meski Indonesia sudah merdeka, namun pihak Belanda mencoba untuk kembali berkuasa. Hal itu ditandai dengan Netherlands Indisch Gracious Organization atau pemerintah sipil Hindia Belanda, Nica, yang mengeluarkan mata uang Nica pada tanggal 6 Maret 1946 sebagai tandingan ori. Tujuan ori diterbitkan untuk menggantikan mata uang yang sebelumnya diterbitkan oleh pemerintah Belanda dan Jepang. Selain dicetak di Jakarta, ori juga sempat dicetak di Yogyakarta karena terjadi perpindahan sementara ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1946 sampai 1948. Oleh karena itu, pada ori Ostensible Rp25 tahun 1947 tertulis kota di Yogyakarta yang mengacu pada kota tempat pencetakan uang dan pada tanggal penerbitan uang. Setelah ori, orida pun diterbitkan untuk mengatasi kekurangan uang tunai yang
disebabkan karena terputusnya komunikasi antara pusat dan daerah setelah agresi militer Belanda. Pemerintah memberikan solusi, yaitu wewenang kepada para pemimpin daerah untuk menerbitkan mata uang lokal, yaitu ori daerah, yang berlaku sementara di daerah masing-masing sejak 1947. Orida ini terbit pada daerah tertentu, yaitu pada Provinsi Sumatera, Banten, Tapanuli, dan Banda Aceh. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri keaslian dari rupiah. Yang pertama, terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, terdapat frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, terdapat gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kelima, terdapat gambar saling isi. Yang keenam, terdapat gambar tersembunyi tulisan BI. Yang ketujuh, terdapat gambar raster berupa tulisan NKRI. Yang kedelapan, terdapat kode tunanetra. Yang kesembilan, terdapat sebutan pecahan dalam angka dan tulisan. Yang kesepuluh, terdapat gambar utama pahlawan nasional. Yang ke-11, terdapat gambar bunga khas Indonesia. Yang ke-12, hasil cetak terasa kasar jika diraba. Yang ke-13, terdapat tanda air atau watermark. Yang ke-14, hasil cetak yang akan memendar jika dilihat dengan sinar ultraviolet. Dan pada sisi belakang terdapat tulisan Bank Indonesia. Yang kedua, terdapat nomor seri dengan bentuk ametris. Yang ketiga, terdapat tulisan tahun emisi 2022. Yang keempat, terdapat gambar bunga khas Indonesia. Yang kelima, terdapat gambar tarian khas Indonesia. Yang keenam, terdapat gambar pemandangan alam Indonesia. Yang ketujuh, terdapat sebutan pecahan dalam angka. Yang kedelapan, hasil cetak yang terasa kasar jika diraba. Yang kesembilan, terdapat mikroteks tulisan NKRI 50 dan angka 50. Yang ke-10, hasil cetak yang memendar jika dilihat dengan sinar ultraviolet. Yang ke-11, terdapat gambar raster. Yang ke-12, terdapat gambar tersembunyi. Dan pada akhirnya, Adit pun berterima kasih kepada Rangga karena telah memberitahukan tentang apa itu CBPR dan sejarah rupiah. Dan juga berkat dari Rangga, Adit juga bisa mengenal tentang ciri keaslian dari rupiah.